Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali disebutkan ada pasal yang menyebutkan Paikatan Krama Istri Desa Adat merupakan organisasi istri krama desa adat. Paikatan Krama Istri Desa Adat melaksanakan kegiatan yang mendukung kegiatan desa adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui adat, agama, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal, pendidikan dan olahraga, kesehatan ekonomi dan bidang lainnya. Dan tak terasa sudah setahun Paikatan Krama Istri atau Pakis Desa Adat Provinsi Bali berdiri. Ulang tahun di masa pandemi. Nah, itu juga yang menjadi topik kita pada hari ini, yaitu setahun Pakis Bali. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang tentunya. Saya sapa yang pertama ada Ibu Cok, istri Agung Kusuma Wardani. Beliau merupakan Manggala Pakis Bali. Om Swastiastu, Ibu. Penavigator ini Ibu Cok. Astukare sehat selalu nge. Tapi sebelumnya selamat ulang tahun niki untuk Pakis Bali. Matur suksema. Ini ulang tahun di masa pandemi Ya, seperti kata. lahirnya di masa pandemi juga. Nggih, baik, suksema sudah hadir nih. Apa kiprah setahun niki Pakis Bali di Provinsi Bali tentunya nggih. Baik, yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Bapak Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Suputra SH. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu. Apa kabar niki? Becik nggih, sehat selalu. Sehat. Semua sudah hadir di studio. Baik, sekali lagi Ibu, ini sudah setahun tanpa terasa niki Pakis Bali hadir di Provinsi Bali. Ini bisa dikatakan niki sendiri apa kegiatan di ulang tahun di masa pandemi niki sendiri, lahir di masa pandemi, berulang tahun di masa pandemi, tentunya ada kegiatan juga menyambut hari jadinya yang pertama niki. Ya, matur suksema. Pasikian Paikatan Krama Istri Desa Adat Majelis Desa Adat Provinsi Bali lahir di tanggal 17 September 2020. Saat itu memang situasi sudah kita masuk di masa pandemi ya, masa pandemi COVID-19. Dengan berjalannya setahun Pakis Bali ini di saat ulang tahun pertama pun masih dalam situasi pandemi. Sehingga kalau ditanyakan apa saja kegiatan Pakis Bali, yang pertama tentu kita semua, Pak Lahan, waktu di Juli Agustus boleh dikatakan kita benar-benar lakukan kegiatan di rumah, sehingga menyongsong kegiatan dalam rangka hari ulang tahun yang pertama Pakis Bali memang dari Ibu Manggala Utama, Ibu Putri Swastini Koster, sudah mengarahkan karena situasi kondisi tidak hanya di Bali tapi hampir di seluruh Indonesia, sehingga kita mengagendakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya kegiatan yang kami laksanakan adalah kegiatan donor darah. Sementara dengan perayaan kami hanya di internal saja, jadi sangat-sangat sederhana. Kami bersyukur bahwa semua prajuru istri termasuk pimpinan dalam keadaan sehat, dan kami bisa melaksanakan kegiatan donor darah dengan melibatkan dari PMI tentunya, kemudian dari Pecalang dan dari Yowana. Nah, ini merupakan kerjasama yang bisa saja ini akan menjadi agenda tahunan kami dalam perayaan hari ulang tahun. Baik, bisa dikatakan di masa pandemi ini sendiri, hari jadi Pakis Bali niki sendiri pun tetap berbagi. Nah, ini berbaginya dengan memilih donor darah. Ada alasan tertentu sampai akhirnya memilih kegiatan donor darah untuk menyambut hari jadi ke pertama Pakis Bali niki, Ibu? Kalau dilihat ini pekerjaan donor darah ini pekerjaan yang sangat mulia, tidak semua orang bisa melakukan. Apalagi dalam melaksanakan donor darah, sampai dari kami bersepakat bahwa donor darah menjadi salah satu kegiatan. Sebetulnya banyak kami mengagendakan, tetapi karena situasinya situasi pandemi, tentu sangat tidak elok dalam situasi kita harus sulit membangun kebersamaan, tetap bersinergi dalam rangka melaksanakan 5M, sementara kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya.
Sehingga pilihan kami dengan kegiatan donor darah itu pun dengan prokes kesehatan yang sangat ketat. Jadi mereka yang datang, tempat duduk semua juga diatur dengan sangat dengan sangat ketat. Sehingga pilihan kami donor darah karena di situ ada ketulusan di mana teman-teman Pakis Bali, perjuru Pakis Bali yang memang beliau-beliau itu sebelumnya tidak pernah donor darah, tapi begitu kita ulang tahun ada 3 orang yang sudah berani walaupun sudah berusia ya di atas 60, tapi bisa siap bersinergi dengan melaksanakan donor darah. Tentu itu sesuatu yang bagi kami sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi kalau orang donor diambil sebagian darahnya kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak pernah tahu. Ini ketulusan yang luar biasa di balik kegiatan donor darah tersebut. Ada hal-hal yang tidak tersirat dalam kegiatan donor darah itu sendiri, Ibu. Dalam masa pandemi ini sendiri, kemudian akhirnya memilih kegiatan donor darah untuk menyambut hari ulang tahun Pakis Bali yang pertama niki sendiri, Ibu. Iya, jadi kalau donor darah ini kan dalam situasi pandemi pasti sangat-sangat dibutuhkan, ya, sangat-sangat dibutuhkan karena kondisi memang ya tidak hanya donor darah, termasuk donor darah putih juga ya, itu kan sudah benar-benar, apalagi yang pernah terkena COVID begitu. Ini memang benar-benar diperlukan. Nah, bersyukur kami pada saat kegiatan donor darah, Pakis Bali melakukan pilihan dan ternyata semangat dari peserta pendonor, dalam hal ini yang mendonorkan itu disebut pendonor, itu luar biasa. Ya, bisa dikatakan Pakis Bali pun berkontribusi dalam bidang kesehatan di Bali niki sendiri. Ibu Cho dan Pak Kadis, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti Perempuan Bali Bicara tentunya setahun Pakis Bali yang menjadi topik kita pada hari ini akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, menandai setahun kelahirannya, Paikatan Krama Istri atau Pakis Desa Adat Provinsi Bali menggelar donor darah. Tentunya ini sekali lagi berbagi di masa pandemi, berkontribusi di bidang kesehatan tentunya sudah dilaksanakan oleh Pakis Bali niki sendiri. Tidak henti-hentinya Pakis Bali pun tetap melaksanakan atau melakukan sosialisasi tentang keberadaan Pakis Bali niki sendiri. Bu Cok selaku Manggala dari Pakis Bali niki sendiri, sebenarnya sekali lagi kita throwback kembali, sebenarnya fungsi dari Pakis Bali niki sendiri seperti apa nanti? Ya, mungkin begini ya, setelah setahun saya pun sebetulnya karena di awal kita tidak pernah membayangkan Paikatan Krama Istri ini seperti apa begitu ya. Ternyata dengan berjalannya waktu sudah setahun kami berkumpul bersama teman-teman, ini sesuatu yang kami rasakan pengalaman yang luar biasa karena kami melakukan sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Nah, yang pertama, kalau kita melihat perjalanan sejarah khususnya Bali, itu di abad ke-10, Empu Kuturan pada saat kerajaan di Bali dipimpin oleh Sri Warmadewa, itu bertempat di Samuan III, melaksanakan pertemuan besar untuk menyatukan sekte-sekte. Nah, dari pertemuan tersebut ternyata terlahirlah apa yang sampai saat ini kita sebutkan desa adat. Itu sebagai warisan peninggalan yang sudah usianya puluhan abad. Nah, dalam perjalanannya ternyata desa adat ini basisnya adalah Kayangan Tiga. Ada Pura Dalem, Pura Desa, Pura Pusah. Nah, di tahun 2019, tepatnya tanggal 28 Mei, terbitlah peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat di Bali. Di mana di sana di dalam pasal 43-nya mengamanatkan bahwa di desa adat ada lembaga adat.
lembaga adat yang dimaksud salah satunya adalah Pasikyan Paiketan Krama Istri. Selain itu ada pecalang, ada yewane, ada pasraman, ada serati, ada pemangku, ada werde. Nah, tepat tanggal 17 September di 2020, jadi 1 tahun tepat sekarang, itu dikukuhkanlah 3 organisasi lembaga adat, Pakis Bali, Yewane, dan Pecalang oleh Majelis Desa Adat. Nah, tugas kami apa? Kalau di dalam perjalanan sejarah kita, desa adat yang ada sekarang itu sudah mampu, kami merasakan sudah mampu sebagai wadah, mampu merawat, mampu menjaga, dan mampu memelihara apa yang menjadi warisan dari leluhur kita yang sudah ribuan tahun tersebut. Nah, sekarang terlahirlah dengan komitmen pemerintah, terbitnya Perda 4 2019, terlahirlah Pakis Bali. Di 17 September 2020, kami pun berpikir, ini organisasinya organisasi besar. Kenapa kami sebutkan organisasi besar? Karena selain ada di provinsi, ada juga di kabupaten kota, ada di tingkat kecamatan, dan ada di 1493 desa adat. Nah, pada saat itu kami berpikir, ini setelah setahun, jadi kami berpikir pada saat itu yang kami pikir, ini organisasi baru. Siap tidak siap isi perda harus kita pahami, karena kita tidak tahu arah organisasi ini mau mengerjakan apa. Ya, apalagi organisasi baru bertemu dengan teman-teman baru yang mungkin pengalamannya berbeda semua, latar belakang berbeda semua. Nah, ini pekerjaan awal kami yang pasti 17 September sudah dikukuhkan. Itu pun komitmen dari Ibu Manggala Utama, Ibu Putri Swastini Koster, sudah meminta bahwa organisasi ini adalah organisasi yang ramping. Yang ramping artinya tidak tidak diisi oleh banyak orang. Nah, sehingga kalau struktur kepengurusan di awal tersebut, Manggala Utama itu Ibu Putri Swastini Koster sebagai ketua umum begitu ya, Manggala Utama, kemudian saya sendiri sebagai Manggala, ketua harian. Kemudian ada penyarikan Ibu Dr. Suryati, ada petengan Ibu Gung Sri Satriana Rade, kemudian ditambah 5 pasayahan, ya. Ada pasayahan agama, adat, budaya, kemudian ada pasayahan pendidikan olahraga, pasayahan ekonomi adat, kemudian ada pasayahan kesehatan, dan ada pasayahan hukum adat. Jadi 5, dan masing-masing diisi oleh 3 orang. Sehingga organisasi ini menjadi organisasi yang sangat ramping, sehingga kalau seseorang mengerjakan sesuatu akan kelihatan, tidak mengerjakan juga akan kelihatan. Nah, begitu organisasi sudah terbentuk, yang ada dalam benak kami harus sebagai organisasi harus punya logo. Kami menyiapkan logo, kemudian kami menyiapkan tempat. Jadi aktivitas kegiatan organisasi waktu itu awal kami masih di Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali bergabung. Kemudian kami menyiapkan filosofi logo, menyiapkan lagunya, menyiapkan benderanya, menyiapkan salamnya, menyiapkan seragam. Jadi termasuk seragam organisasi kami. Nah, itu yang waktu awal. Nah, dengan berjalannya waktu, sekarang sudah setahun. Jadi tentu walaupun terlahir dalam masa pandemi, malah waktu itu habis kami pengukuhan langsung 2 harinya kami harus swab lagi. Pak Agung, kita ingat sekali. Nah, jadi pada saat kami pengecekan tempat untuk pengukuhan itu, beliau kena ya Pak Agung. Nah, itulah suasana pengalaman kami tidak akan mungkin kami lupakan karena kami dampingi beliau. Jadi kita ngecek di gedung MDA di lantai 3. Setelah itu 2 hari ya setelah pengukuhan, beliau rupanya kena gitu ya. Nah, akhirnya ya kita kena semua karena kita deketan nih, komunikasi langsung. Pada saat itu habis pengukuhan ya kita di swab, terutama yang link yang paling dekat ini. Nah, itu pengalaman. Tapi tetap kami prokes setelah itu. Nah, setelah 1 tahun di ulang tahun yang pertama ini ya suasananya masih begini juga. Jadi walaupun kami bertemu, kami di dalam ruangan, tapi kami tidak pernah buka masker, makan bersama juga enggak gitu ya. Artinya kami saling menjaga, apalagi di Pasikyan Paiketan Krama Istri rata-rata ya
kita sudah berusia semua di atas kepala 6. Jadi memang situasinya memang kami harus ekstra hati-hati. Nah, sehingga kalau perjalanan ke depan itu yang sudah kami rasakan setahun. Kemudian apa saja yang kami laksanakan? Seperti ulang tahun tadi, sebetulnya sebelum ulang tahun ada beberapa agenda kegiatan, tetapi tentu kami menyesuaikan karena situasi pandemi. Yang sebelumnya kami ada melakukan pelatihan etika berbusana, kemudian sosialisasi melalui media TV, media cetak, kemudian ada penyusunan buku doa. Nah, ini juga penyusunan buku doa ini pun sebetulnya cukup banyak, ada referensi buku doa. Tetapi buku doa yang kami kemas di Pakis ini, selain berisi doa keseharian yang sering kita lakukan, kami juga mengisi dengan bagaimana keberadaan seorang wanita sebagai anak, ternyata ada di dalam sastra Hindu kita. Kemudian bagaimana sesana seorang wanita sebagai seorang istri. Kemudian bagaimana sesana seorang wanita sebagai ibu. Kemudian bagaimana sesana wanita sebagai mertua. Dan juga ada bagaimana prosesi kehadiran seorang perempuan dalam suatu prosesi upacara. Nah, ini kami selipkan. Di luar itu tentu yang paling kami utamakan saat ini kami sedang fokus adalah penyusunan buku sesana krama istri. Karena nanti kalau nanti dari Pakis Kabupaten Kota, Pakis Kecamatan dan Desa Adat sudah lengkap kepengurusannya dan sudah dikukuhkan, tentu tugas kami di provinsi untuk menyamakan persepsi, jangan sampai pikiran kami dan pikiran mereka berbeda. Jadi harus satu pikiran, sehingga kami sedang fokus melakukan penyempurnaan untuk menyusun draft. Kami sudah punya, tapi tentu harus dikaji lagi terkait dengan sesana krama istri. Baik. Jadi seperti apa swadharmanya, apa posisinya bagaimana, perilakunya bagaimana, ini yang sedang kami lakukan. Baik, baik. Pak Kadis, setahun sudah kebersamaan kita bersama Pakis Bali niki sendiri, tentunya Bapak sudah melihat, Pak Kadis sudah melihat bagaimana peran dari krama istri niki yang tergabung dalam organisasi Pakis Bali niki sendiri, peranan di masyarakat khususnya di Provinsi Bali niki sendiri, Bapak. Terima kasih. Sebelumnya Rahajang Wanti Warsa niki. Pertama kepengsiki niki. Dumugi Pakis Bali puniki sayan-sayan becik, sayan-sayan maju, sayan-sayan becik ngelimakan starte program-program saking majelis utawi saking pemerintah Provinsi Bali. Jadi keberadaan Pakis Pakis Bali ini sangat penting. Jadi kami melihat dengan adanya Majelis Desa Adat, kemudian juga Majelis Desa Adat melahirkan pasikian krama istri, Yowana, pecalang, serati, dan sebagainya. Nike merupakan suatu yang sangat baik. Kenapa kita sampaikan baik? Nah, ini tentu sebagai mitra kerja pemerintah, Majelis Pakis niki sangat mendukung. Pertama, mendukung tentunya program-program Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kedua, mendukung program-program prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Bali yang sudah dijabarkan dalam visi dan misi pemerintah Provinsi Bali. Di mana visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Nah, niki tentunya memerlukan lembaga-lembaga yang kuat untuk bagaimana kita melaksanakan berbagai program-program, kebijakan-kebijakan strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Semisalnya nanti, misalnya tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, kita tentu memerlukan niki lembaga Pakis, Yowana, pecalang untuk bagaimana kita nanti bisa melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana sampah itu harus dikelola dengan baik, sehingga ini menjadi suatu yang baik juga terhadap keberlanjutan Bali. Kemudian nanti ada timbulan sampah plastik. Nah, ini juga kita lakukan edukasi nanti bersama Pakis,
sehingga ini program-program kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan secara bersama-sama, bersinergi, bergotong royong. Jadi masih banyak perannya, belum lagi di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya yang selama ini juga Pakis sudah lakukan berbagai pelatihan-pelatihan tentang pepayasan, berbusana, teknik berbusana yang benar yang sudah disampaikan tadi. Niki tentu menjadi suatu yang sangat kita harapkan bersama. Nah, oleh karena nike Dinas PMA Provinsi Bali yang selama ini sudah bersinergi dan bermitra, ini tentu akan mensupport. Kita support penuh keberadaan Majelis Desa Adat, keberadaan lembaga-lembaganya, Pakis. Nah, niki kita support penuh sehingga kita sama-sama bisa berjalan untuk melaksanakan program-program strategis dari pemerintah Provinsi Bali. Supportnya berupa apa nantinya, Pak Kadis? Kita selama ini sama-sama menyusun program dan kegiatan, kita padukan beberapa kegiatan pemerintah Provinsi Bali dengan kegiatan Pakis, dengan kegiatan majelis. Jadi kita seperti itu bekerjanya, tidak parsial. Jadi kita bersama-sama terus, nah itulah supportnya kami kepada majelis dan Pakis itu, gitu. Ya. Jadi tetap mendukung apa yang dilakukan oleh organisasi salah satunya Pakis Bali niki sendiri. Iya, betul. Karena gini, banyak sekali program-program strategis pemerintah Provinsi Bali yang harus kita laksanakan. Ini kebetulan basisnya banyak sekali di desa adat. Nah, ini yang kita perlukan sinergitas dan kerjasama untuk bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat dengan berbagai program dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Seperti contoh tadi, soal sampah plastik, nanti soal pertanian organik, kemudian tentang ini nanti produk pertanian lokal Bali. Kita punya produk-produk lokal Bali itu yang memang kita harus berdayakan sendiri gitu. Jadi banyak buahnya atau produk-produk sandang kain-kain endak Bali nike. Nah, nike yang kita dorong nanti kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana kita melindungi produk-produk niki untuk mencintai produk-produk kita ini bersama Pakis nanti kita edukasi masyarakat. Pak Kadis, Bu Tia, Bu Cok, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan niki sendiri setahun sudah Pakis Bali niki. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali masih dengan topik kita yaitu setahun Pakis Bali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Perempuan Bali Bicara, masih dengan topik kita yaitu setahun Pakis Bali. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, dengan apa yang sudah dilakukan atau dukungan yang diberikan kepada Pakis Bali, berarti setahun sudah perjalanan Pakis Bali niki sendiri, Bapak melihat keefektifan dari Pakis Bali niki sendiri sebagai mitra kerja bagi pemerintah Provinsi Bali, khususnya untuk bidang di desa adat niki sendiri. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi banyak sekali program-program pemerintah Provinsi Bali yang memang harus dilaksanakan di desa adat. Yang sangat concern sekali sekarang ini adalah soal pengelolaan sampah dan timbulan sampah plastik. Nah, ini yang perlu nanti kita sinergikan, kemudian kita laksanakan bersama-sama. Bagaimana nanti sampah ini bisa dikelola dengan baik. Mulai dari sumbernya, mulai dari pemilahannya, hingga menuju ke tempat pengelolaan sampahnya. Nah, niki yang harus nanti kita sinergikan. Kemudian, tidak hanya itu saja, di bidang adat, tradisi, seni, dan budaya, tadi sudah disampaikan juga, sudah dibuatkan buku tentang doa, kemudian buku-buku lainnya juga yang memang niki sangat dibutuhkan oleh kramo adat kita, termasuk kramo istrinya niki.
Nah, kemudian yang paling penting sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita bisa tetap bisa mengedukasi masyarakat, ya, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini. Nah, tentu Niki juga peran kita semua, peran dari Pakis, Majelis, Dinas PMA juga untuk bagaimana kita tetap mengedukasi masyarakat supaya walaupun sekarang diturunkan ya levelnya dari level 4 ke level 3, tentu kita menginginkan masyarakat kita tetap tertib, tidak terjadi kesenangan atau kebahagiaan yang berlebihan, euforia itu. Nah, nanti kita bisa edukasi lagi bersama-sama Pakis nanti ke depannya. Dalam waktu dekat ini mungkin kita sudah lakukan edukasi dan sekarang pun sudah Ibu Manggala Utama sudah sering sekali menyampaikan soal bagaimana kita harus menjaga protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster-klaster baru di pandemi COVID ini. Nah, kemudian selanjutnya nanti ke depan juga kita akan rancang program-program untuk pemanfaatan produk pertanian lokal Bali. Nah, sebagaimana ketahui kita sangat kaya dengan produk pertanian lokal ini. Buah-buahan misalnya. Kita punya salak, kita punya mangga, kita punya manggis, macam-macam. Nah, bagaimana dalam pelaksanaan upacara di Bali niki, upacara adat di Bali yang begitu banyak ini, supaya produk-produk ini bisa diserap oleh kita semua. Nah, niki yang penting. Ya, kita sekarang sudah dibanjiri oleh produk impor. Nah, ini tentu menekan perekonomian adat Bali. Nah, ini yang kita juga nanti akan kerjasamakan dengan Pakis Bali, bagaimana kita memanfaatkan produk pertanian lokal ini. Nah, setidaknya kita bisa membantu petani ini. Nah, kemudian juga produk sandang ini. Kita punya kain, ada rang-rang di Nusa Penida, kain cepuk, songket di Buleleng itu. Kita banyak sekali kayak itu. Ini harus kita berdayakan. Nanti kita edukasi keramo istrinya, keramo adatnya untuk membuat prarem supaya di dalam suasana upacara keagamaan itu dipakai oleh kita. Seperti contohnya di Tenganan Pegeringsingan itu. Nah, kalau setiap ada upacara itu keramo desa adat di Tenganan Pegeringsingan itu selalu memakai pakaian khasnya mereka. Nah, apa artinya? Jadi mereka buat sendiri, kemudian mereka memakai sendiri, jadi ekonominya berputar di desa adat. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan nanti keramo desa adat kita terlalu memakai produk yang lain, kita pakai produk sendiri. Nah, itulah yang nanti kita akan edukasi ke depan, karena ini program-program strategis, jadi ini berdampak kepada perekonomian adat Bali. Nah, ini yang kita dorong nanti ke depan, sehingga mudah-mudahan keramo desa adat kemudian dampaknya nanti bisa positif kepada masyarakat atau keramo desa adat Bali. Baik, Bu Tia, setahun keberadaan dari Pakis Bali niki sendiri, seperti kata Pak Kadis niki sendiri, yang paling utama, yang paling penting dalam situasi pandemi ini sendiri, lahir di kita ketahui Pakis lahir di masa pandemi, berulang tahun di masa pandemi ini sendiri. Yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat bagaimana harus mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan yang dengan disiplin tentunya 5M, dan kita mengetahui, kita kan tahu tidak boleh berdekatan, berjarak, mengatur jarak, kemudian mengurangi mobilitas. Nah, bagaimana caranya dari Pakis Bali untuk mengedukasi masyarakat agar tetap melaksanakan 5M nih sendiri, protokol kesehatan? Memang dengan setahun Pakis Bali, apalagi komitmen dari pemerintah dengan memberikan penguatan yang luar biasa terhadap desa adat, tentu ada alasan kenapa sampai desa adat dalam kondisi saat ini benar-benar menjadi tumpuan. Karena sudah jelas-jelas terbukti desa adat itu mampu mewadahi, mampu merawat, mampu menjaga, dan mampu memelihara apa yang menjadi warisan dari leluhur kita. Contoh umpamanya subak, ya, tari rejang, itu sudah ribuan tahun tapi tetap ajeg. Nah, sekarang komitmen pemerintah, lahir Pakis Bali,
bersamaan di situasi pandemi. Nah ini apa yang menjadi tugas Pakis Bali? Di awal memang kami di awal sebagai organisasi baru tentu melakukan sosialisasi. Sosialisasi, pertanyaannya si remanten ngeranyeng ngering Pakis Bali kan begitu waktu awal-awal ya. Mungkin sekarang masyarakat sudah paham adalah istri dari Krama Lanang, Sane, Desa Adat Mipil. Kemudian ada yang memang sudah berkeluarga tapi berpisah. Dan artinya ada persyaratan siapa yang menjadi sebutan krama istri kan begitu. Nah dalam situasi pandemi apa yang kami lakukan? Satu, tetap melakukan sosialisasi, tetapi ada hal mendasar bahwa Pakis Bali itu pasti seorang ibu. Nah kehadiran seorang ibu di sini tentu beliau memiliki seorang ibu dimanapun beliau ada memiliki fungsi penanaman. Jadi terlahir putranya atau terlahir putrinya yang bertugas pertama dan utama sebagai pendidik adalah ibu. Artinya krama istri. Kemudian melakukan fungsi penumbuhan. Kalau penanaman orang tua, fungsi penumbuhan itu sekolah. Sekarang dalam situasi pandemi, sekolah itu sudah tidak berkegiatan. Jadi kegiatannya ada di dalam rumah. Yang tadinya proses pembelajaran ada di sekolah, ada di kelas, sekarang digeser ada ke rumah. Siapa yang berperan di situ? Ibu lagi. Kemudian setelah fungsi penumbuhan ada fungsi pemeliharaan. Siapa yang melakukan fungsi pemeliharaan? Ya kita semua. Begitu keluar rumah. Nah, sekarang karena sudah tidak boleh keluar rumah, siapa lagi yang berperan? Tentu keluarga lagi, ibu lagi. Disinilah kami tidak segan-segan mengingatkan krama istri, apalagi kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, itu sudah akan dimulai proses pembelajaran tatap muka. Tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi krama istri lagi. Kenapa? Karena putra-putri yang tadinya mereka diamankan ada dalam rumah untuk belajar melalui daring, sekarang mereka akan keluar rumah, belajar bertatap muka dengan teman-teman dan guru. Ini akan menjadi tantangan luar biasa. Kenapa? Karena si anak begitu keluar rumah dia merasa tidak nyaman menggunakan masker. Kalau dia buka masker, tidak disiplin, dia akan ada klaster baru. Ini kan tantangan karena belum terjadi. Tapi kebijakannya sudah dipersiapkan. Nah, sehingga siapa yang nanti akan berperan untuk fungsi pemeliharaan inilah kita harus saling mengingatkan, tidak hanya krama istri, tapi semua warga yang memahami mengenai protokol kesehatan dengan 5M itu harus kita lebih gencar ya, lebih terus-menerus. Karena begitu anak di luar rumah sudah tidak di bawah kontrol orang tua. Jadi anak ini sudah bebas, dia beraktivitas di sekolah. Guru pun dengan satu orang guru, satu ruang kelas kalau ada 40 orang anak, tidak akan mampu mengurusi 40 orang anak. Atau kalau setengahnya yang belajar 50%, 20 orang, itu kesulitan juga. Sehingga di sini para orang tua mulai sekarang sebelum kelas belajar tatap muka ini mulai terbiasa disiplin menggunakan masker, karena kita berharap apalagi Bali andalannya pariwisata begitu nggih. Kita sangat tergantung dengan pariwisata, tapi kalau kita membuka klaster baru dengan tatap muka akhirnya bermasalah lagi, ini akan menjadi PR besar bagi kami. Apalagi kalau satu sekolah, satu anak dalam satu kelas ada yang positif, apa yang harus dilakukan? Artinya ancang-ancang itu harus dipikirkan dari sekarang. Kita selalu berharap yang terbaik, tetapi yakinlah kita harus berposisi yang terburuk. Karena dari yang terburuk itu kita akan bisa membuat tahapan perencanaan apa yang harus kita lakukan. Jadi harapan kita, anak-anak itu tidak ada kok yang kena. Tapi kita harus berposisi bahwa kalau seandainya ada satu anak dalam satu kelas yang positif, apa seluruh 1000 orang siswa akan diliburkan? Apa hanya satu kelas saja? Atau yang si anak bergaul dengan siapa? Kita kan tidak bisa, kamu kelas 1A hanya bergaul di kelas 1A. Bisa saja pada saat di kantin terbuka, dia akan bertemu dengan kakak kelasnya. Ini kan klaster yang kita belum bisa membayangkan, persis seperti COVID ini kita tidak bisa membayangkan bahwa kita akan seperti ini sekarang. Ini yang bagi kami di Pakis Bali dalam situasi pandemi tetap sasarannya adalah bagaimana
memberikan penguatan untuk memelihara lingkungan seputar. Itu yang kami rasakan. Termasuk juga memberikan penguatan kepada krama istri desa adat. Ya, itu yang utama. Kalau yang krama istri desa adat dimanapun mereka pasti di lingkungannya ada putra putri, ya, ada keluarga. Inilah sebagai penggerak yang utama bagaimana bisa berdisiplin. Jadi jangan sampai orang tua berperilaku, sudahlah dia sudah sekolah, sudah selesai urusan. Apalagi perilaku orang tua, mereka berpikir yang penting anak sudah tidak di rumah, dia berpikir aman. Padahal di satu pihak anak keluar rumah sebenarnya jauh lebih berisiko. Apalagi pemerintah memberikan catatan, kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya bersekolah tatap muka, itu dibolehkan. Jadi kalau seorang tua dia merasa kondisi anaknya mungkin tidak, stamina kesehatannya tidak baik, ada membuat surat pernyataan anaknya bisa belajar daring. Nah, tapi yang umum kalau tatap muka berarti semua anak-anak akan melakukan aktivitas seperti biasa. Belum tentu juga seorang anak akan berangkat diantar oleh orang tuanya. Bisa juga dia naik kendaraan umum. Kendaraan umum ini seperti napi, ini kan tahapan-tahapan yang harus kita buatkan perencanaannya. Kalau satu kelas ada yang positif 3 orang, apa yang harus ditempuh? Apa guru pengajarnya akan tidak diberikan mengajar? Atau bagaimana, ini semua harus dibuatkan simulasi seperti apa? Apakah begitu guru mengajar, setelah selesai mengajar tidak balik ke ruang guru, cukup guru itu diam di kelas sehingga dia lebih sedikit beradaptasi dengan teman yang lain, apa seperti itu? Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang ditempuh oleh sekolah untuk mengurangi klaster-klaster di kelas ini. Karena kalau begitu guru ngajar dari 20 kelas, berkumpul 20 orang guru, satu kena, 20 kena. Kalau 20 kena, sekolah tutup lagi. Ini semua ada risiko. Nah, sehingga harus direncanakan dari awal seperti apa alternatif pilihan yang harus ditempuh. Baik, Pak Kadis, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan selama ini dari dari Pakis Bali ini sendiri, dari Dinas PMA, tentunya juga melakukan pemantauan terhadap program-program kerja dari Pakis sendiri. Iya, Pak Kadis. Ya, terima kasih. Jadi selama ini Pakis sudah melaksanakan kegiatannya. Ya, walaupun baru berdiri 1 tahun. Tentu ini masih terus kita akan perbanyak lagi kegiatannya, karena ini masa pandemi COVID. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sinergitas kami ini tentu akan kita bangun terus, mulai dari perencanaan program dan kegiatan, kemudian pelaksanaannya, berikut juga anggarannya, dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, tentu ini kita juga akan lakukan. Saya melihat, kalau kita lihat pesayahannya yang ada di Pakis itu kan ada 5 tadi ya. Di bidang adat, tradisi, seni dan budaya ini tentu banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang nanti ke depan. Kemudian di bidang ekonomi, bagaimana ekonomi krama istri adat di sini ini bisa diberdayakan. Misalnya sekarang ada usaha-usaha mikro yang sudah dilaksanakan oleh kramo-kramo istri yang ada di desa adat ini, tentu kita juga bisa akan lihat, kita bisa bantu untuk kita berikan informasi bagaimana cara melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk mungkin bisa dibantu nanti pemasarannya, pemasaran dan permodalannya barangkali. Nah, kemudian kita lihat juga ada bidang olahraga, kesehatan, ini bidang kesehatan. Jadi kramo istri ini harus kita terus dorong untuk bagaimana menjaga kesehatan keluarga, kesehatan individu dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi kita lihat ada bidang hukum. Nah, bidang hukum ini apa yang perlu kita laksanakan? Mungkin ada kerjasama nanti untuk pembuatan prarem tentang bagaimana persoalan-persoalan perempuan yang dihadapi sekarang ini. Nah, krama istri bisa berperan di sana. Pakis ini bisa berperan di sana untuk menjaga dan melindungi perempuan. Baik. Selama ini kan kita dengar ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini Pakis Bali ini berperan di sana. Pak Kadis, Ibu Cok, kita akan rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan topik kita setahun Pakis Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.
Ya, terima kasih. Kita masih dalam dialog Perempuan Bali Bicara Setahun Pakis Bali, masih menjadi topik kita pada hari ini, masih bersama Manggala Pakis Bali, ada Ibu Cok Istri Agung Kusuma Wardani, dan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, ada Bapak Kartika Jaya Seputra tentunya. Pak Kadis, kalau tadi Bapak Kadis mengatakan bahwa ada sinergitas antara Kepala Dinas PMA dengan Pakis Bali ini sendiri, baik itu programnya, kemudian anggarannya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang anggaran terhadap Pakis Bali ini sendiri juga akan disupport apa nantinya yang menjadi program-program dari Pakis Bali ini sendiri, Pak Kadis? Ya. Kalau supporting kita, tadi saya sudah sampaikan, mulai dari perencanaan ya, perencanaan penganggaran. Nah, kita akan di sana banyak berdiskusi, kiranya program-program dan kegiatan prioritas apa yang akan dilaksanakan. Nah, itu kita pilah satu persatu, kemudian bagaimana metode pelaksanaannya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya. Nah, ini tentu kita harus hitung dengan cermat. Kemudian bagaimana melaksanakannya, stakeholder yang terlibat nanti siapa. Nah, di sana kita hitung dengan cermat. Nah, di sanalah sinergitas kita. Sinergitas kita bersama majelis dan juga Pakis Bali, kita akan sinergikan di sana. Sinergikan bersama. Nah, kemudian tentu dalam pelaksanaan menyusun perencanaan itu, kita akan padukan pelaksanaan kegiatan Pakis Dingi dengan program-program prioritas dari pemerintah provinsi. Kemudian juga dengan program-program kegiatan yang ada di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan ke desa adat. Ini harus linear program kegiatannya. Tidak ada Pakis di kecamatan, di kabupaten ini ada punya program yang berbeda, tidak. Kita akan linearkan seperti ini Nah, sehingga inilah yang kita perlu mengadakan diskusi, kemudian rapat-rapat koordinasi dengan jajaran Pakis, kemudian juga tentu dengan Majelis Desa Adat Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kecamatan. Sehingga program-program niki semua sinergi dan bisa dilaksanakan dengan baik sampai di tingkat desa adat. Nah, niki yang kita akan lakukan dan sudah kita laksanakan mulai tahun ini. Gitu. Baik. Dan setahun sudah keberadaan Pakis Niki sendiri dan menyambut hari jadi Pakis pertama di tahun 2021 Niki sendiri. Ada yang berbeda juga, kontribusi di bidang kesehatan pun sudah dilakukan. Apresiasi Bapak selaku Kadis MDA Niki sendiri terhadap apa yang dilakukan Pakis Bali Niki sendiri dengan donor darah yang sudah dilakukan. Ya. Titiang sangat mengapresiasi sekali kegiatan Pakis ini. Donor darah yang sudah dilakukan kemarin itu kebetulan kami hadir, juga ikut, kami juga hadir. Terlibat di sana. Kami merasa sangat bangga sekali. Ya. Lembaga yang baru berdiri 1 tahun, kiprahnya sudah luar biasa. Kemarin kita sudah melakukan donor darah bersama, Astungkare sudah berjalan lancar, pesertanya juga banyak. Kalau saya hitung itu lebih dari 60 itu. 67 itu anunya pesertanya. Nah, ini tentu menjadi suatu yang sangat mulia dan sumbangsih besar lembaga Pakis ini kepada umat manusia, terutama yang membutuhkan donor darah ini. Saya berharap donor darah ini menjadi satu kegiatan rutin ya, karena ini apalagi kita kemarin mencari sebenarnya konvalesen itu. Jadi untuk penanganan COVID juga mudah-mudahan kemarin ketemu itu ada. Jadi luar biasa ini. Saya berharap ini terus berlanjut ke depannya dan akan kita lakukan, mudah-mudahan Astungkare COVID-nya sudah hilang nanti mudah-mudahan kita bisa gaungnya lebih besar lagi, kita upayakan sampai ke kabupaten, kecamatan, itu kan lebih banyak kita dapat nanti. Nah. Baik, walaupun kita tahu PPKM level 4 sudah turun menjadi level 3 untuk Bali Niki sendiri, berarti Bapak melihat ada peran eksistensi dari keberadaan Pakis Bali Niki sendiri di desa adat Niki sendiri, Pak Kadis? Iya, untuk penanganan COVID, Titiang kira semua komponen masyarakat harus terlibat untuk penanganan COVID ini. Terlebih lagi Pakis.
Pakis ini beliau kan seorang ibu ini. Karena seorang ibu, jadi kalau ibu sudah berbicara kepada anak-anaknya. Karena kita juga mempunyai jargon ingat pesan ibu. Iya, itu. Saya kira ini juga sangat sangat luar biasa nanti untuk penanganan COVID ini. Jadi Pakis berperan, Majelis Desa Adat berperan, pemerintah berperan, kabupaten kota semua berperan. Saya kira ini sesuatu yang kekuatan yang sangat besar untuk kita di Bali, untuk bagaimana kita mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan paham. Terlebih lagi sekarang di Bali niki kan banyak upacara ya, upacara-upacara adat keagamaan. Kita juga sudah ada surat edaran bersama Majelis Desa Adat itu dengan pemerintah Provinsi Bali. Nah, di sana kan Krama Istri juga terlibat di dalamnya di pelaksanaan upacara-upacara. Nah, di sana kita juga kesempatan untuk memberikan informasi, edukasi bagaimana bahayanya COVID-19 ini sehingga harus kita menerapkan protokol kesehatan. Itu saya kira yang penting untuk kita. Ibu Cok selaku Manggala Pakis Bali niki sendiri tentunya program-program kedepannya juga sudah ada di depan mata niki sendiri untuk dilaksanakan. Ya, terima kasih. Kalau program ke depan, yang pertama tentu kami harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PMA Provinsi Bali karena efektif kami mulai melaksanakan kegiatan untuk 2021, pengukuhan di 17 September, tapi efektif kami mulai Februari 2021. Jadi walaupun dalam proses sebelumnya dari Kepala Dinas PMA selalu melakukan fasilitasi kepada kami, melakukan rapat teknis, rapat koordinasi terkait dengan penyusunan program tahun 2021, termasuk juga rencana kegiatan tahun 2022. Jadi selalu pindu kami untuk bisa melakukan satu kegiatan. Kalau beliau belum buka kunci, kami tidak bisa jalan. Sehingga melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih matur suksema Pak Agung selaku Kepala Dinas sampun memfasilitasi kami Ring Pakis dengan sangat baik. Nah, di satu pihak kami pun merasa walaupun dalam situasi pandemi, saya sendiri karena sebelumnya juga sudah mengabdi sebagai PNS juga ya selama masa pandemi di Pasikian Paiketan Krama Istri, kami yang utama tetap kami himbau tetap prokes ya, artinya ke kantor kami tetap pakai masker, kalaupun kami harus menunda dulu, apalagi kemarin di Juli Agustus itu otomatis kami tidak melakukan aktivitas. Tetapi dengan catatan, walaupun tidak melakukan aktivitas di kantor, kegiatan itu kami kerjakan di rumah penuh. Sehingga hampir semua target atau tahapan pekerjaan yang dipakis, kami berharap di awal Desember kegiatan tahun 2021 bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kami tetap berkoordinasi seperti kemarin, kami sudah menyiapkan, karena sudah dari level 4, kalau level 4 ya tidak mungkin lah kita berani celapat-celapat di jalan kan. Kita juga harus menghormati karena kami dibentuk oleh MDA, difasilitasi oleh Dinas PMA. Tentu tugas kami bagaimana membackup apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi. Kan itu yang utama. Jadi kalau pemerintah provinsi sudah menyampaikan work from home ya kami tidak ada alasan apapun untuk melakukan aktivitas. Jadi kami pun harus tunduk. Tetapi apakah dengan begitu Pakis tidak bekerja? Tidak ya, karena kami tetap melakukan, tetapi dikerjakan di rumah. Nah, dengan setahun berjalan, kami sudah merasakan walaupun hari tidak maksimal, tapi pekerjaannya cukup padat. Ya, kami sudah memiliki majalah, ya, majalah Pakis, mudah-mudahan sebentar lagi bisa terbit. Kemudian buku doa juga sudah. Kami saat ini sedang fokus untuk finalisasi penyusunan buku Sesana Krama Istri. Kemudian di tahun 2022 kami juga sudah lapor kepada beliau, di program juga sudah kami sampaikan karena biasanya Dinas PMA itu rapatnya virtual, sudah ada garis besar apa yang menjadi acuan kebijakan dalam tahun berjalan. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kami jabarkan dalam bentuk kegiatan. Nah, untuk 2022, Ibu Manggala Utama juga sudah beliau memberikan penggarisan. Karena balik lagi,
salah satu tugas dari Pasikian Paiketan Krama Istri melestarikan budaya. Nah, sehingga kegiatan kami di tahun 2022 yang memang sudah beberapa kali kami juga sudah siapkan, itu bagaimana yang kemarin ada kegiatan etika berbusana Bali. Nah, nanti yang kami sosialisasikan kepada desa adat Krama Istrinya adalah bagaimana bentuk payas agung masing-masing kabupaten. Jadi jangan sampai rancu ada payas agung dipakai oleh MC. Ini kan tidak tepat, ya, tidak waktunya tidak tepat. Kalau payas agung itu tentu tempatnya di prosesi upacara. Versi mana? Karangasem Medue. Karena apa? Karena dulu ya kita kenapa fungsi melestarikan? Karena dulu di pusat-pusat kerajaan itulah berpusat bagaimana kekayaan alam yang dimiliki oleh leluhur kita dalam bentuk pakaian, ya. Payas Bali versi Karangasem, Payas Agung versi Buleleng. Ini ada hal yang mendasar, ada norma dalam pelaksanaan upacara tersebut, ada aturannya dalam pelaksanaan, dan ada kesepakatan sosial. Di samping nilai-nilai keindahan, keestetikan, kesesuaian. Nah, ini yang kami rasakan bahwa Pakis Bali harus bergerak. Karena sejarah sudah mencatat bahwa Subak sampai menjadi warisan dunia. Tari Rejang masuk dari kesepakatan UNESCO. Artinya bisa saja kita nanti akan menjadi sejarah bahwa melestarikan sesuatu kan begitu. Umpamanya tadi beliau sebutkan sampah. Kita akan mendapatkan nama sampah itu apa ya? Nah, nanti akan setara mungkin dengan Subak begitu umpamanya. Kan bisa saja kan? Dulu ada pelaku sejarah, mungkin kita pun bisa menjadi pelaku sejarah. Tetapi tentu dengan niat bahwa itu menjadi kebutuhan luar biasa bagi Bali. Bahwa kalau tidak benar-benar fokus pengelolaan sampah, ini akan benar-benar menenggelamkan Bali, bisa saja. Cuman istilahnya apa kan begitu. Nah, Niki kalau yang tahun depan apa ya, salah satunya bagaimana pelestarian untuk Payas Agung di Bali. Karena kita ingin tempatnya di mana begitu. Contoh Tari Rejang seharusnya menyambut dewa-dewi yang akan turun pada saat prosesi upacara. Tiba-tiba ditarikan tari masal, ini kan tidak pada tempatnya. Nah, salah satu tugasnya melestarikan itu yang itu, merawat. Nah, bukan itu. Pak Kadis, ada harapan kepada kehadiran Pakis Bali ini sudah setahun? Ya, terima kasih. Jadi kami sangat berharap Pakis, Majelis Desa Adat, kemudian paiketan-paiketan yang lainnya yang sudah dibentuk oleh Majelis Desa Adat, kita akan bekerja sama, bersinergi, bergotong royong untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah diprogramkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Kemudian tentu juga kita akan mendukung program-program strategis pemerintah Provinsi Bali yang begitu banyak yang sudah ditetapkan dalam berbagai program dan kebijakan berupa Perda dan Pergub. Nah, ini tentu tugas kita nantinya untuk melaksanakan secara bersama-sama. Kami berharap kami akan terus membangun sinergitas, kemudian kami terus membangun informasi, komunikasi, membangun kekuatan penuh bagaimana kita supaya visi Nangun Satketi Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru ini betul-betul bisa diwujudkan dan terimplementasi di desa adat. Kemudian Krama Desa Adat sangat paham soal visi ini dan misinya juga 22 misi itu kita harus paham ini sebagai program arah kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali. Nggih, Bu Cok selaku Manggala Utama niki Manggala Pakis Bali niki sendiri ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya dengan kehadiran Pakis Bali niki sendiri setahun sudah. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas PMA yang beliau tidak segan-segan sudah memfasilitasi secara sangat baik kegiatan kami di Pasikian Paiketan Krama Istri. Kemudian yang kedua, tentu melalui kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bali TV yang sudah luar biasa memberikan ruang untuk kami bisa melakukan sosialisasi. Yang ketiga, kami merasa bersyukur karena semua kami di Prejuru Istri kami sehat, itu anugerah luar biasa. Kemudian yang terakhir tentu kami karena situasi masih situasi pandemi, kepada semua Krama Istri yang tersebar di seluruh Bali
ngiring sarang-sarang menjaga karena kita masih dalam situasi pandemi. Anak-anak sebentar lagi akan melakukan proses pembelajaran tatap muka supaya tetap menjaga bagaimana disiplin dengan 5M. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan segan-segan untuk selalu mengingatkan kepada putra-putrinya, karena jangan sampai kalau anak kita dalam usia kecil sudah kena, itu akan berdampak luar biasa untuk kesehatan mereka di tahun-tahun mendatang. Baik. Matur suksema. Ibu Cot, terima kasih. Pak Kadi, suksema. Tetap jaga kesehatan nih, Terima kasih. Atau karena kita selalu sehat dan pandemi cepat berlalu nih, sendiri. Itu anugerah luar biasa, sehat. Baik, saya Made Sekedar Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om. Yang ngerau sang jagat emangkin sambil rasa yang pika betul sambian talar ngerasa yang pakai wahe ulian ulah gumatat gumite dengranda yang pika bate mangkin ngireng api yang mangdegelis megingse